Aksi brutal anak jalanan atau geng motor yang kerap menebar teror dengan kekerasan dan tindak kriminal menjadi momok tersendiri di masyarakat. Di Indonesia, geng motor liar terus bertumbuh meski beberapa kali diberantas aparat kepolisian. Korban mereka pun tak sedikit, mulai dari warga, kalangan artis, hingga petugas. Kelompok berandal jalanan ini melakukan tindakan kriminal seperti merampok, merampas, dan tak ragu untuk melukai korbannya yang melawan. Bahkan, tawuran antar geng motor pun pernah terjadi beberapa kali. Seperti apa kasus yang diciptakan oleh anak-anak jalanan ini? Berikut 7 kasus geng motor yang pernah terjadi versi on the spot. Beberapa selebriti pernah menjadi korban kekerasan geng motor. Sebut saja Feby Febiola yang mengaku resah dengan tingkah geng motor yang kerap bikin onar. Dia pernah jadi korban geng motor di lingkungan tempat tinggalnya. Di depan rumahnya dulu sering dijadikan tempat tinggalnya. Di depan rumahnya dulu sering dijadikan jalanan yang sangat tidak patut ditiru ini tentu saja meresahkan dan mengganggu masyarakat sekitar. Aksi merugikan dari geng motor juga pernah dialami oleh Bisma Smash. 2007 lalu, Bisma mengaku pernah menjadi korban pembegalan hingga kehilangan salah satu ruas jari telunjuknya. Ia mengalami luka di tangan kanan, telinganya nyaris putus, serta mengalami gegar otak hingga kehilangan beberapa ingatan. Kejadian pembegalan oleh anak-anak jalanan berawal setelah ia mengantarkan sang bunda ke sebuah acara di Bandung. Pasca kejadian ini, Bisma mengaku tak akan berani menunggangi kendaraan roda 2 sendirian. Sedangkan kasus terbaru selebriti Indonesia yang menjadi korban anak jalanan yang meresahkan adalah Sherina Munaf. Belum genap seminggu setelah kembali dari Jepang, Sherina mengalami kejadian tak mengenakan. Ia dipalak di daerah Ciamplas, Bandung. Atas kejadian ini, Sherina sempat mengadu pada Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Anggota polisi Polres Cirebon dikeroyok geng motor di daerah Cirebon Kota, Jawa Barat. Parahnya, anggota polisi ini juga ditelanjangi dan diarak keliling kota oleh geng motor ini. Peristiwa itu terjadi pada Maret 2015 lalu. Kejadian bermula saat anggota polisi tersebut melerai pertikaian 2 komplotan geng motor. Namun rupanya anak-anak jalanan ini tidak terima. Mereka justru mengeroyok anggota polisi itu dan menelanjanginya. Tak puas, mereka kemudian mengarak korban yang sudah tak berdaya ini keliling kota dengan diapit sepeda motor. Korban baru dilepaskan setelah ada mobil patroli yang melintas. Belasan anggota geng motor di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur babak belur dihajar sekelompok massa yang menghadang mereka saat melakukan keonaran dan perusakan rumah penduduk tahun lalu. Anak-anak jalanan pembuat onar ini tertangkap warga dan menjadi sasaran pengeroyokan. Sepeda motor mereka juga dirusak. 8 anggota geng motor yang tertangkap itu ditetapkan sebagai pelaku sekaligus korban. Dikatakan sebagai pelaku karena sebelum insiden pengeroyokan ini, belasan anggota geng motor ini diketahui melakukan provokasi dengan berkonvoi di sekitar dusun sambil melempari rumah penduduk menggunakan batu. Ada warga yang terkena lemparan dan berteriak minta tolong sehingga ratusan warga keluar dan mengepung belasan anggota geng motor ini. Anggota geng motor kembali berulah. Kali ini, 3 pelaku yang masih ABG melakukan pembobolan minimarket di Jalan Talang Keramat, Kenten, Banyuasin, Sumatera Selatan.
Ironisnya, di antara barang curian mereka adalah kotak amal panti asuhan yang dititipkan di dalam toko tersebut. Belum sempat menikmati hasil kriminalnya, polisi dengan sigap berhasil menangkap ketiganya. Semuanya tinggal tak jauh dari lokasi pembobolan. Setelah mendapat laporan dari pemilik minimarket, polisi langsung mencari keberadaan pelaku. Awalnya, polisi menangkap satu pelaku di rumah kosong tempat anggota geng motor berkumpul. Dari penangkapan para tersangka, polisi berhasil mengamankan hasil curian sebagai barang bukti, yakni 1 unit TV LCD 32 inci, 3 unit monitor komputer, 2 gulung kabel, 1 unit helikopter mainan seharga Rp1 juta, dan kotak amal. Total kerugian berkisar Rp35 juta. Polisi dibuat tak berdaya menghadapi ulah anak-anak jalanan di Makassar, Sulawesi Selatan yang sering beraksi. Mereka diberantas, hampir tiap malam kawanan geng motor ini bikin onar. Awal Januari ini, kawanan geng motor nekat menabrak sepeda motor polisi yang menghadang mereka di Jalan Macini Sawah, Makassar. Seorang polisi bahkan sempat terpelanting serta merusak sepeda motor milik polisi. Sejumlah anggota polisi langsung mengejar hingga beberapa orang berhasil ditangkap setelah terkepung. Setelah memeriksa sepeda motor kawanan geng ini, tak satu pun dari mereka memiliki surat-surat sehingga diangkut ke kantor polisi. Tindakan polisi berawal dari laporan warga yang diserang kawanan geng motor di Jalan Macini. Petugas langsung bertindak. Namun setelah dikepung, kawanan geng motor ini malah nekat menabrak polisi. Selain berbuat anarkis, kawanan ini kerap terlibat tawuran dengan sejumlah warga. Geng motor tak hanya ada di Indonesia. Di Amerika Serikat pun ada. Amerika Serikat tidak hanya bermasalah dengan senjata api, namun juga memiliki anak-anak jalanan liar. Kelompok ini bukan sembarang geng. Nyatanya mereka adalah kelompok kriminal yang telah mendarah daging. Pada 17 Mei 2015 lalu, perang antar geng terjadi di Waco, Texas dan membunuh 9 orang. Baru-baru ini ternyata sebuah rekaman kamera CCTV tentang adegan awal para anggota geng ini saling baku tembak beredar di kalangan luas. Para anggota geng pengendara motor besar ini rupanya telah menyelipkan senjata tajam dari balik baju maupun celana mereka. Dalam satu adegan, seorang biker mencabut pistolnya dan menembakkannya. Para pengunjung panik, demikian pula para anggota geng lainnya. Dalam insiden ini, polisi mendapatkan 480 senjata tajam berupa pisau, martil, dan benda lainnya yang mematikan. Terdapat pula 150 pucuk senjata. Warga Kampung Sidanghela, Kelurahan Sukamentri, Garut, Jawa Barat dikejutkan oleh penyerangan kawanan geng motor. Selain merusak rumah warga, beberapa fasilitas umum juga ikut dirusak seperti posyandu, warnet, gerobak pedagang, dan masjid. Kawanan ini beraksi jelang dini hari dengan berkeliling kampung secara berkelompok. Belum diketahui motif aksi mereka. Yang pasti, keberadaan anak-anak jalanan ini sudah sangat meresahkan warga. Seorang warga tengah berjaga di pos ronda terluka karena tersabet senjata tajam. Korban serta warga telah melaporkan ulah geng motor kepada polisi. Polisi pun telah bertindak dengan membatasi ruang gerak geng motor. Petugas menggelar razia di sejumlah titik yang biasa digunakan kawanan geng untuk beraksi. Perang antar geng motor, yakni antara 5 geng motor yang bersatu, Gerbatus, Dandres, Valem, Serdadu, Bedeng, melawan geng motor Amerika di Jakarta terjadi pada Oktober 2015 lalu. Peristiwa ini mengakibatkan 1 orang tewas. Geng motor tersebut terlibat tawuran di Jalan Raya Bogor di bawah flyover Pasar Rebo arah Cililitan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Sekitar 250 orang anggota geng Gerbatus menyerang 50 orang anggota geng Amerika yang sedang nongkrong.
Kelompok geng motor Gerbatus dan kawan-kawan membawa berbagai senjata tajam seperti pedang samurai, celurit, kelewang, dan lainnya. Anak-anak jalanan yang rata-rata masih ABG ini mengeroyok lawannya. Akibat pertarungan yang tidak seimbang, 2 orang geng motor Amerika dihajar habis-habisan menggunakan berbagai benda tajam. Pengeroyokan baru berhenti setelah 2 orang terluka parah. Usai keduanya terkapar, anggota geng motor Gerbatus dan rekan-rekan melarikan diri. Pihak kepolisian yang mendapat laporan segera mengejar para pelaku dan berhasil meringkus 3 tersangka pengeroyok, beserta barang bukti yang dipakai menganiaya korban hingga tewas dan luka parah. Sementara anggota geng lainnya masih terus dikejar. Kasus ini bermula saat 5 geng motor tersebut terlibat bentrok dengan motif balas dendam terhadap geng motor Amerika. Pemirsa, itulah 7 kasus geng motor versi on the spot.